Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rusindi Amelia Bontoruan. Di sini saya akan presentasi tentang Operating Systems, Managing, Coordinating, and Monitoring Resources yang berperan dalam mengelola, mengordinasikan, dan memantau sumber daya komputer agar dapat bekerja dengan baik. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem operasi juga menjadi perantara antara pengguna dan komputer, sehingga pengguna bisa menjalankan program tanpa harus memahami cara kerja hardware secara langsung. Example of an operating system. Salah satu contoh sistem operasi yang paling sering kita gunakan adalah Windows. Selain Windows ada juga sistem operasi lain seperti macOS dan Linux untuk komputer serta Android dan iOS untuk perangkat mobile. Fungsi utama sistem operasi adalah yang pertama menghubungkan pengguna dengan perangkat keras, yang kedua mengelola sumber daya seperti CPU, memori, penyimpanan dan perangkat input/output, yang ketiga menjalankan aplikasi, yang keempat menyediakan keamanan dan antarmuka pengguna. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat berfungsi dengan efektif. Nah, pada slide ini jelaskan beberapa fungsi dasar sistem operasi, yaitu yang pertama, starting device, menyalakan komputer atau perangkat mobile, bisa juga disebut booting. Yang kedua, shutting down device, mematikan perangkat dengan aman. Yang ketiga, providing user interface, menyediakan tampilan untuk interaksi pengguna. Yang keempat, managing programs, mengatur aplikasi yang sedang berjalan. Yang kelima, managing memory, mengatur penggunaan RAM. Yang keenam, coordinating tasks, memastikan banyak proses berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, configuring device, mengatur perangkat keras yang terhubung. Fungsi lanjutan sistem operasi meliputi yang pertama, monitoring performance, memantau kinerja sistem. Yang kedua, updating OS software, memperbarui sistem agar tetap aman dan optimal. Yang ketiga, file disk and system management, mengelola file dan penyimpanan. Yang keempat, controlling network, mengatur koneksi jaringan. Yang kelima, administering security, melindungi sistem dari akses ilegal. Selanjutnya, types of operating systems. Sistem operasi dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, desktop operating system, sistem operasi desktop. Yang kedua, server operating systems, sistem operasi server. Dan yang ketiga, sistem operasi mobile operating system. Pembagian ini berdasarkan fungsi dan perangkat yang digunakan. Desktop operating systems. Desktop operating system ini adalah sistem operasi untuk komputer pribadi seperti PC atau laptop, contohnya Windows, macOS, dan Linux. Sistem operasi ini dirancang untuk penggunaan sehari-hari seperti mengetik, browsing, dan multimedia. Server operating systems digunakan pada komputer server yang melayani banyak pengguna secara bersamaan. Fungsi antara lainnya, pertama mengelola data dan jaringan, yang kedua menyediakan layanan seperti website dan database, yang ketiga menjaga keamanan dan stabilitas sistem. Mobile operating systems. Mobile operating systems adalah sistem operasi untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Fungsinya mencakup pertama mengelola panggilan dan pesan, yang kedua mengatur aplikasi, yang ketiga menyediakan koneksi internet, yang keempat mendukung fitur seperti kamera dan GPS. Contohnya adalah Android dan iOS. Nah, kesimpulannya adalah sistem operasi adalah komponen utama dalam komputer dan perangkat mobile. Sistem operasi mengelola hardware, software, dan pengguna. Tanpa sistem operasi, perangkat tidak dapat berjalan dengan baik. Berbagai jenis sistem operasi dibuat sesuai kebutuhan perangkat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.